Jahe dan bawang merah Indonesia bikin Eropa kepincut, petani lokal ketiban. Durian runtuh. Siapa sangka dua bahan dapur yang biasa nongkrong di pojok pasar tradisional, jahe sama bawang merah, ternyata bisa bikin heboh benua biru. Bukan cuma soal rasa, tapi juga karena kualitasnya yang makin ngetop. Sekarang, petani kecil dari desa-desa di Indonesia bisa senyum lebar karena hasil panennya tembus ke meja makan orang Eropa. Wah, ini sih bukan cuman panen raya, ini panen berkah. Menurut informasi dari Badan Karantina Pertanian, ekspor jahe dan bawang merah Indonesia naik tajam di awal tahun ini. Volume ekspor jahe, misalnya, mencapai lebih dari 2.000 ton, naik hampir 30% dibandingkan tahun lalu. Negara tujuan? Bukan kaleng-kaleng, Belanda, Jerman, hingga Prancis. Bawang merah juga nggak mau kalah, menembus pasar Eropa setelah sebelumnya hanya beredar di Asia. Harga jual jahe Indonesia di pasar Eropa bisa mencapai $20 Amerika per kilogram. Itu setara dengan sekitar Rp300.000. Bandingkan dengan harga lokal yang cuma belasan ribu rupiah, jelas banget ada cuan gede di sana. Eropa lagi kelimpungan. Perubahan iklim yang makin ngaco bikin banyak petani mereka gagal panen. Cuaca ekstrem, musim panas yang makin panjang, dan musim dingin yang makin nggak jelas bikin hasil bumi lokal mereka amburadul. Bukan cuman itu, krisis geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina juga makin memperparah kondisi. Distribusi pangan jadi tersendat, harga-harga naik, dan bahan baku jadi langka. Nah, di tengah kekacauan itu, muncul pahlawan dapur dari negeri tropis, jahe dan bawang merah dari Indonesia. Belanda yang biasanya bangga sama sektor pertaniannya, mulai was-was. Kok bisa ya negara berkembang seperti Indonesia justru yang menyelamatkan dapur-dapur mereka? Kisah jahe dan bawang merah Indonesia bukan lagi cerita kecil di pojok desa. Sekarang, ini udah masuk radar para pelaku bisnis raksasa dan jadi bahan diskusi serius di forum-forum dagang internasional. Kerjasama antar negara mulai terjalin lebih intens. Uni Eropa, lewat skema Generalized Scheme of Preferences, GSP, ngasih kemudahan tarif buat negara berkembang kayak Indonesia. Tapi ternyata, bukan cuma fasilitas dagang yang bikin ekspor jahe dan bawang merah kita melonjak. Ada diplomasi cerdas di balik layar yang mulai berjalan. Kementerian Perdagangan, bareng Kementerian Luar Negeri, sekarang aktif buka jalan ke berbagai negara lewat perjanjian bilateral dan forum dagang. Di forum ASEAN-EU Business Summit misalnya, produk hortikultura unggulan Indonesia, termasuk jahe dan bawang merah, disebut-sebut sebagai komoditas masa depan yang bisa bantu Eropa keluar dari ketergantungan pada Cina dan India. Bayangin, komoditas dari petani desa sekarang jadi alat diplomasi negara. Ini bukan cuma soal jualan, tapi juga soal membangun reputasi dan posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Di balik sukses ekspor ini, ada pergerakan besar yang mungkin belum banyak orang tahu. Pemerintah Indonesia kini sedang gencar mendorong pembangunan kawasan sentra hortikultura berbasis ekspor. Contohnya, di Sumatera Barat dan Jawa Timur sedang dibangun kawasan agropolitan dengan sistem pertanian modern, termasuk irigasi pintar, cold storage, dan jalur distribusi langsung ke pelabuhan ekspor. Nggak main-main, nilai investasinya mencapai triliunan rupiah. Tujuannya? Biar hasil panen bisa langsung masuk ke global supply chain tanpa muter-muter dulu lewat tengkulak atau pedagang besar di kota. Petani lokal diajak kerja bareng dalam sistem koperasi modern dan difasilitasi pelatihan bertaraf internasional. Bahkan, beberapa proyek udah kerjasama langsung dengan perusahaan logistik dari Belanda dan Jerman untuk memastikan kualitas ekspor tetap terjaga dari ladang sampai rak supermarket Eropa. Kabar baik dari Indonesia ternyata bikin panas telinga negara-negara eksportir lama. Cina dan India, yang selama ini mendominasi pasar jahe dan bawang merah dunia, mulai gerah. Pasalnya, permintaan dari buyer Eropa mulai beralih ke produk Indonesia karena dianggap lebih clean and green, alias lebih alami dan ramah lingkungan. Cina misalnya, mulai menurunkan harga ekspor mereka demi menahan laju masuknya jahe Indonesia. Tapi buyer Eropa yang sekarang makin kritis terhadap isu lingkungan dan kesehatan, lebih pilih produk dari Indonesia yang ditanam tanpa pestisida berlebihan. Dalam sebuah laporan dari Agri-Trade Europe, disebutkan bahwa tren konsumsi produk herbal alami melonjak lebih dari 50% dalam 3 tahun terakhir,
dan Indonesia mulai dianggap sebagai the new green gold supplier dari Asia Tenggara. Ini jelas bikin peta persaingan global berubah. Dulu, Indonesia cuma dianggap pemain cadangan. Sekarang, mulai jadi andalan. Bahkan, beberapa investor asing mulai melirik lahan-lahan potensial di Indonesia untuk investasi jangka panjang. Tapi seperti biasa, di balik kesuksesan, ada aroma politik dan kepentingan dagang yang menyelinap. Negara-negara besar kayak Amerika mulai memperketat standar impor untuk produk pertanian, termasuk yang berasal dari Asia. Meski bukan ditujukan langsung ke Indonesia, tapi langkah ini dianggap sinyal bahwa mereka nggak mau kehilangan dominasi terlalu jauh. Sementara itu, di dalam negeri, isu monopoli dagang dan kartel juga mulai mencuat. Ada kekhawatiran kalau ekspor besar-besaran malah bikin harga di pasar lokal jadi melonjak, menyulitkan konsumen dalam negeri. Pemerintah harus jeli memainkan peran antara mendorong ekspor dan menjaga keseimbangan pangan nasional. Namun, sejauh ini langkah yang diambil terbilang progresif. Program penanaman kembali, replanting, terus digencarkan untuk memastikan suplai tetap aman, baik untuk ekspor maupun kebutuhan lokal. Di beberapa daerah seperti Nrekang, Probolinggo, dan Brebes, pemerintah daerah bahkan menerapkan sistem kuota ekspor untuk menjaga stabilitas pasar. Yang juga menarik, ekspor besar-besaran ini ternyata memicu revolusi teknologi di kalangan petani. Banyak dari mereka sekarang udah melek digital. Aplikasi pertanian berbasis AI dan IoT mulai digunakan untuk memantau kesuburan tanah, kadar air, hingga prediksi cuaca. Petani sekarang bukan cuma panen, tapi juga bisa tracking pengiriman lewat ponsel mereka. Startup pertanian lokal, kayak Tani Hub dan Habibi Garden, mulai masuk ke sektor hortikultura, menyediakan platform jual beli langsung ke buyer luar negeri. Artinya, peran tengkulak makin menyusut dan keuntungan bisa langsung masuk ke kantong petani. Model bisnis ini nggak cuma lebih adil, tapi juga bikin mereka lebih mandiri. Pemerintah juga memperkuat infrastruktur logistik dengan digitalisasi pelabuhan. Sistem e-logistik sekarang dipakai di pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan, membuat proses ekspor jadi lebih cepat, aman, dan transparan. Dulu, pengiriman bisa molor sampai berminggu-minggu cuma karena urusan dokumen. Sekarang, semuanya bisa diurus digital, dan pengiriman ke Rotterdam bisa tembus kurang dari 2 minggu. Dengan rantai pasok yang makin efisien, Indonesia mulai jadi pilihan utama importir Eropa yang pengen kecepatan sekaligus kualitas. Ini bikin negara lain makin sulit bersaing, terutama yang masih mengandalkan sistem distribusi tradisional dan birokrasi berbelit. Dan yang nggak kalah penting, tren ini bikin generasi muda mulai melirik dunia pertanian. Dulu, bertani sering dianggap profesi yang nggak keren dan penuh kotoran. Tapi sekarang, bertani udah jadi gaya hidup modern. Banyak anak muda yang balik kampung, bawa ilmu dari kota, dan bikin sistem pertanian digital. Mereka bikin konten di media sosial, edukasi publik soal pangan lokal, bahkan jadi influencer pertanian. Gimana nggak keren? Mereka bisa hasilkan puluhan juta rupiah per bulan dari lahan kecil, sambil tetap bisa main Instagram dan TikTok. Inilah wajah baru pertanian Indonesia, muda, cerdas, dan penuh semangat. Melihat semua ini, sulit untuk nggak merasa bangga. Jahe dan bawang merah bukan cuma komoditas dapur. Mereka jadi simbol transformasi. Simbol bahwa Indonesia bisa bersaing, bukan cuma karena sumber daya alamnya, tapi karena manusianya yang mulai melek teknologi, melek pasar, dan punya semangat juang tinggi. Dan mungkin, ini baru permulaan. Bayangin ini, Pak Darto, petani sederhana dari Temanggung, Jawa Tengah. Dulu, hidupnya pas-pasan. Setiap panen, hasilnya kadang nggak laku karena harga anjlok. Tapi, sejak dia ikut program pelatihan ekspor dari Dinas Pertanian setempat dan mulai tanam jahe organik, hidupnya berubah total. Sekarang, jahe dari kebunnya dikirim langsung ke Belanda. Dulu saya cuma petani kecil yang ngandelin pasar lokal. Sekarang saya bisa beli motor baru dan anak saya kuliah di kota. Semua gara-gara jahe. Katanya dengan mata berbinar. Cerita kayak Pak Darto ini bukan cuma 1-2. Di berbagai daerah, dari Sumatera sampai Nusa Tenggara, petani kecil mulai bangkit karena hasil bumi mereka dihargai tinggi di luar negeri. Ini bukan cuma soal bisnis atau ekspor semata. Ini tentang harga diri.
tentang bagaimana Indonesia, yang selama ini dianggap cuma pemasok bahan mentah murah, bisa berdiri sejajar bahkan mengungguli negara maju dalam sektor pertanian. Dulu mungkin kita sering minder kalau ngomongin kualitas produk lokal. Tapi sekarang, bawang merah Brebes dan jahe gajah dari Jawa malah jadi rebutan di pasar-pasar elit Eropa. Ini bukti bahwa tanah Indonesia bukan cuma subur, tapi juga penuh berkah asal dikelola dengan benar. Tahu nggak? Ternyata, jahe Indonesia punya kadar minyak atsiri yang lebih tinggi dibanding jahe dari Cina dan India, dua negara eksportir besar dunia. Makanya, banyak perusahaan farmasi dan makanan di Eropa lebih pilih jahe Indonesia buat bahan dasar obat dan minuman herbal. Bahkan, bawang merah kita punya rasa yang lebih manis dan aromatik. Cocok banget buat kuliner Mediterania yang sekarang lagi naik daun di Eropa. Apa yang terjadi ini ngasih pelajaran penting. Potensi Indonesia itu luar biasa. Bukan cuma karena alamnya, tapi karena orang-orangnya yang gigih. Dalam situasi dunia yang makin enggak menentu, perubahan iklim, krisis pangan, hingga konflik global, Indonesia bisa jadi pemain utama. Bukan cuma penonton. Pertanyaannya sekarang, maukah kita serius membangun sektor pertanian lokal? Bukan cuma demi ekspor, tapi demi masa depan yang mandiri dan bermartabat. Kalau kamu bangga sama petani Indonesia dan pengen lihat negeri ini makin jaya, yuk bantu sebarkan informasi positif ini. Klik tombol suka, tulis komentar kamu, dan share ke teman-teman biar makin banyak yang sadar. Produk lokal kita tuh keren banget.